Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharti dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zawa Masura. Kami dari kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini akan membahas materi mengenai faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki materi inti, kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang terbentang sangat luas. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati, nabati, serta beragam kebudayaan, adat istiadat dengan ciri khasnya masing-masing. Keadaan ini menyebabkan Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi warga negara lain. Kebudayaan memiliki beragam sifat dan karakteristik khas yang berlandaskan keluhuran budi. Karena kebudayaan selalu bersifat tertib, berfaedah, serta memiliki rasa damai dan ketenangan. Kebudayaan merupakan jati diri bangsa, ciri khas bangsa yang memiliki keistimewaan. Oleh karena itu, menjaga nilai kebudayaan merupakan hal penting agar kebudayaan terjaga kelestariannya. Kebudayaan juga merupakan cerminan kebiasaan yang nilai-nilai luhurnya perlu dilestarikan agar anak cucu kita tidak terkecoh dan terbawa arus kebudayaan asing, baik secara sadar maupun tidak. Kebudayaan juga penting karena memiliki nilai-nilai luhur. Berbagai cara perlu dilakukan agar warisan bangsa yang sangat berharga ini tetap terjaga dan tidak terinfiltrasi oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa sudah sepantasnya melestarikan budaya lokal di daerah kita agar kebudayaan tersebut tak hilang termakan zaman. Betapa berharganya nilai kebudayaan suatu bangsa, terlebih Indonesia, memiliki bermacam-macam suku, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain yang memiliki arti penting sebagai identitas bangsa. Nah, gimana cuplikan video tadi? Menarik kan? Pasti dong. Oke, kita langsung lanjut aja ke materi berikutnya, yaitu materi inti. Yuk. Nah, bisa kita simak dalam bagan di bawah ini. Ada 8 faktor geografis yang mempengaruhi dan menentukan keberagaman budaya di Indonesia. Mulai dari yang pertama ini ada lokasi, kedua jenis iklim, ketiga bentuk relief, keempat tipe tanah, kelima jenis flora dan fauna, keenam kondisi air, ketujuh sumber-sumber mineral, kedelapan kontak dengan lautan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Nah, di dalam relasi luang itu ada lokasi. Lokasi merupakan suatu tempat dalam suatu wilayah penting. Demikian ada unsur relasi keruangan yang lain, seperti posisinya, jaraknya dari tempat lain. Lokasi itu sendiri memiliki luas serta bentuk yang ada artinya bagi persatuan bangsa. Perkembangan ekonomi atau kontak dengan wilayah lain secara kultural maupun politik. Suatu negara yang lokasinya baik bagi perniagaan dunia atau strategi perang dapat saja dengan mudah terancam oleh berbagai bencana perang. Jenis iklim dapat menentukan hasil pertanian. Daerah tropis yang baik untuk perkebunan. Iklim yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya akan menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Kondisi ini membangun pola perilaku dan sistem mata pencaharian yang berbeda. Akibatnya, terjadi keragaman regional antara daerah di Indonesia. Selanjutnya ada bentuk relief. Bentuk relief juga mempengaruhi bentuk pelaksanaan pengangkutan. Perbedaan relief yang menonjol juga menentukan perbedaan suhu tahunan, keindahannya tamasya dan pembuangan air, atau adanya rawa-rawa, danau, dan bendungan. Selanjutnya ada tipe tanah. Tipe tanah menentukan kesuburan wilayah. Tanah berkapur membentuk daerah yang kurang produktif,
sehingga penduduknya kurang berpenghasilan dan wilayahnya kurang padat. Tanah yang subur akan lebih menarik bagi penduduk sehingga menyebabkan wilayah tersebut memiliki kepadatan penduduk yang cenderung tinggi. Selanjutnya yang kelima ini, jenis flora dan fauna. Pemanfaatan keanekaragaman hayati bagi kelangsungan hidup manusia antara lain manfaat dari segi ekonomi, wisata, dan ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya, serta manfaatnya dari segi ekologis. Nah, kalau kita lihat dari segi ekonomi, pemanfaatan beragam flora dan fauna ini bisa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Lebih lanjut lagi, keragaman pangan flora dan fauna juga akan mempengaruhi nutrisi masyarakat. Sebagaimana misal, masyarakat Maluku kerap memanfaatkan kekayaan lautan dan tanaman sagunya, sementara masyarakat Jawa dengan ketela dan ikan wadernya. Selanjutnya yang keenam ini kondisi air. Faktor ini juga menentukan dapat tidaknya suatu wilayah dihuni dengan baik, sehingga merupakan kunci bagi lahirnya peradaban manusia. Selanjutnya yang ketujuh ini sumber-sumber mineral. Sumber mineral merupakan segala potensi alam berupa bahan galian yang terdapat pada perut bumi yang diperoleh melalui proses pertambangan. Kondisi geografis Indonesia mendukung kekayaan bahan mineral yang tersebar di daratan atau dasar laut. Persebaran jumlah dan jenis sumber daya mineral Indonesia ini tidak merata, tergantung kondisi batuan induk di setiap daerah. Selanjutnya, yang terakhir ini kontak dengan lautan. Kontak dengan lautan sangat penting bagi peradaban manusia. Orang-orang yang tinggal di daerah pesisir biasanya lebih sering berinteraksi dengan budaya wilayah lain. Pertemuan dengan kebudayaan luar mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia, sehingga menambah ragam jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.